Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faidatun Nisafira Amanda dengan NIM 20051204001 dari kelas DIA 2020. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Web server merujuk pada bagian perangkat keras digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan web server yang merujuk pada bagian perangkat lunak berfungsi sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address atau IP address. Prinsip dasar atau cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Terdapat dua fungsi dari DNS, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Berikut saya akan mensimulasikan web server dan DNS server pada Cisco Packet Tracker. Di sini saya sudah membuat skema jaringan yang akan saya praktekkan. Di sini terdapat beberapa server, ada DNS server, web server, FTP server, mail server, DHCP. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan mempraktekkan DNS server dan juga web server. Saya sudah mengatur IP di perangkatnya. Pada PC1, IP-nya di sini, hostnya 1, subnet masknya di sini 192, default gateway-nya 192.168.162, dan kita isi DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian pada PC2 IP-nya di sini hostnya 2, subnet masknya 192, default gateway-nya 192.168.162, DNS servernya 33.33.33.1. Pada PC3 sama, karena masih dalam satu, kita ibaratkan di dalam satu lab yang sama. Tetapi di sini pada PC3 hostnya 3. Pada PC4 di sini kita ibaratkan pada lab yang berbeda, diibaratkan pada switch 1 lab A dan switch 2 ini lab B. Maka IP-nya di sini 192.168.1, hostnya 65. Di sini subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya di sini 192.168.1.126. DNS servernya 33.33.33.1. Pada PC5 IP-nya 192.168.166. 192. Default gateway-nya 192.168.1.126, DNS-nya 33.33.33.1. Dan pada PC6
IP-nya 192.168.167. Subnet max-nya di sini 192, default gateway-nya 192.168.1.126. DNS server 33.33.331. Pada DNS servernya di sini IP-nya 33.33.331. Subnet max-nya otomatis, default gateway-nya 33.33.333. Dan pada web server IP-nya 43.43.431, subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 43.43.433. Dan karena di sini hanya terfokus pada DNS dan web server, untuk yang lainnya kita isi nanti pada video selanjutnya. Pada router 1, di interface pada fase Ethernet 0 di sini mengarah ke lab bagian A atau PC123. IP-nya 192.168.162. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Dan pada fase Ethernet 1, IP-nya di sini 192.168.1.126. Mengarah pada lab B atau PC456. Subnet max-nya 255.255.255.192. Pada serial 2 di sini mengarah ke pada serial 2 IP-nya 12.12.12.1. Subnet max-nya 255.255.255. Serial 3 di sini IP-nya 13.13.13.1. Subnet max-nya 255.255.255. Pada router 2, pada fase Ethernet 1, IP-nya ini mengarah ke bagian switch 3. IP-nya 192.168.1.254. Subnet max-nya 255.255.255.128. Fase Ethernet 1 di sini kosong. Serial 2 IP-nya 12.12122. Subnet max-nya 255.255.255.0. Pada serial 3 IP-nya 23.23.232. Subnet max-nya 255.255.255.0. Dan pada router 3 di sini fase Ethernet 1 mengarah ke DNS server. IP-nya 33.33.333. Subnet max-nya 255.255.255.0. Fase Ethernet 2 di sini mengarah ke bagian web server atau switch 4. Subnet max-nya 255.255.255.0. Serial 2 IP-nya 23.23.233. Subnet max-nya 255.255.255.0. Pada serial 3 13.13.13.133. Subnet max-nya 255.255.255.0. Di sini kita ganti switch 4. Kemudian isi RIP dengan network yang akan dituju. Di sini saya sudah mengisi RIP pada setiap routernya. Ini adalah network 12.12120 yang mengarah ke router 2. Mengarah ke router 3 networknya 13.13130. Dan mengarah ke PC
networknya 192.168.1.0. Pada router 2, routing RIP-nya yang mengarah ke router 1 yaitu networknya 192.121.2.0, dan mengarah ke router 3 networknya 23.23.23.0, yang mengarah ke PC networknya 192.168.1.0. Pada router 3, routing RIP-nya networknya 13.13.1.3.0, ini mengarah ke router 1. Kemudian 23.23.23.0 mengarah ke router 2. 33.33.33.0 mengarah ke DNS server, dan 43.43.43.0 mengarah ke web server. Di sini setelah di-add, otomatis networknya akan berubah menjadi 000 belakangnya. Sekarang kita atur web servernya. Pastikan PC1 terhubung dengan web server. Pada PC1 kita ping ke web server. Ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Biasanya untuk pengepingan pertama akan terjadi request timeout karena masih mencari ARP-nya. Di sini sudah ditemukan. Kemudian pada web server di service kita nyalakan HTTP, kemudian kita edit indeks HTML ini. Kita pilih edit, kemudian kita ganti isi di dalam index.html seperti berikut ini. Di sini nanti headernya akan berubah, selamat datang di officialwebjarkom.com, dan isinya pun akan berubah. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita save. Yes. Setelah itu, pada PC1 kita jalankan pada web browser. Kita jalankan HTTP IP dari web servernya 43.43.43.1. Kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul sesuai dari apa yang kita inputkan tadi. Selamat datang di officialwebjarkom.com. Sekarang kita atur DNS-nya. Di sini kita coba pada PC4. Kita ping terlebih dahulu untuk memastikan PC sudah terhubung terhadap DNS-nya. Ping 33.33.33.1. Kita jalankan. Nah, sudah ditemukan. Kemudian pada DNS server di sini kita pilih di bagian service. Pada DNS kita nyalakan, kemudian kita masukkan namanya Jarkom
Tipenya A-record, addressnya 33.33.33.1. Kita add. Kemudian untuk pengalihan namanya www.jarcom.com. Tipenya di sini cname. Hostname-nya jarcom.com. Kita add. Kemudian pada PC 4 kita coba jalankan pada command prompt ns lookup jarcom.com. Kita jalankan. Nah, di sini sudah ditemukan servernya yaitu 33.33.33.1, memiliki address 33.33.33.1. Namanya jarcom.com, addressnya 33.33.33.1. Kemudian kita coba lagi yang pengalihan tadi. ns lookup www.jarcom.com. Kita jalankan. Salah, sebentar. Kita tunggu. Di sini mohon maaf, saya salah. Seharusnya di sini titik bukan spasi. Kita out terlebih dahulu. Kita coba lagi pada command prompt. Kita tunggu sampai request timeoutnya selesai. Nah, sekarang kita coba ns lookup www.jarcom.com. Kita jalankan. Nah, sudah ditemukan. Kemudian pada web browser kita coba jalankan http jarcom.com. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian pada pengalihan tadi yaitu www.jarcom.com. Kita jalankan. Nah, karena memang tidak ada perubahan, jadi sama. Hasilnya sudah keluar. Kita coba menjalankan pada PC 2. Kita ping terlebih dahulu. DNS-nya yaitu 33.33.33.1. Kita jalankan. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kemudian kita coba pada web browser. Kita tulis http jarcom www.jarcom.com. Kita jalankan. Nah, berhasil. Simulasi yang saya lakukan sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.